Pesona Sabda belajar dari kitab Nehemia bersama Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat GKMI Yogyakarta. Nehemia 1 ayat 1-11, kelahiran sebuah visi, bagian pertama. Saudara, pada tahun 586 sebelum Masehi, berakhirlah riwayat kerajaan Yehuda. Setelah pengepungan berbulan-bulan, ibu kota negara, yakni Yerusalem, jatuh ke tangan pasukan Babel. Istana diruntuhkan, bait Allah dijarah, dibakar, dan diratakan dengan tanah. Raja Yehuda, Zedekia, boneka Babel yang memberontak itu, ditawan beserta seluruh keluarganya. Mereka diperhadapkan kepada Nebukadnezar, Maharaja Babel. Anak-anak Zedekia disembelih di depan pelupuk matanya sendiri. Kemudian sepasang mata kedua Raja Yehuda yang malang itu dicungkil. Ia dibutakan. Sementara itu, ribuan orang dideportasi dari Yerusalem ke negeri Babel. Beberapa dekade kemudian, yakni pada tahun 538 sebelum Masehi, Babel ditumbangkan oleh Media Persia. Maharaja Kores, adik kuasa yang baru, kemudian memberi kesempatan kepada para deportan atau kaum buangan itu untuk kembali ke tanah air mereka. Simaklah 2 Tawarikh 36 ayat 22-23 dan Esra 1 ayat 1-4. Sejumlah orang Yahudi kembali ke tanah air. Mereka pulang dengan niat untuk membangun kembali peri kehidupan sebagai umat Allah dengan bait suci sebagai pusatnya. Di bawah pimpinan Zerubabel, seorang bangsawan dari wangsa Daud, dan imam besar Yosua bin Yozadak, pembangunan kehidupan berbangsa dilakukan. Tidak mudah, pasti. Mereka membangun di atas reruntuhan, baik fisik maupun mental. Mereka juga harus berhadapan dengan penduduk sekitar yang melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Ezra 4 ayat 4. Lawan-lawan mereka bahkan berkolusi dengan para petinggi Persia untuk menggagalkan proyek kebangsaan itu. Nabi Hagai dan Nabi Zakaria tampil berusaha menyemangati umat. Bait suci akhirnya berdiri setelah pekerjaan pembangunan sempat terbengkelai hampir 20 tahun. Namun setelah itu, keadaan suram belum juga berakhir. Keadaan mereka tidak membaik. Setelah dilanda bencana kelaparan, kondisi ekonomi setelah pembangunan bait suci tidak menggembirakan. Perselisihan terjadi di antara mereka, juga penindasan dan pemerasan. Ibadah dilalaikan. Para agamawan, yakni para imam, tidak ketinggalan dalam kemerosotan itu. Mereka terlibat dalam kawin campur dan melalaikan kewajiban agama. Dalam pada itu, saudara, tidak semua orang Yahudi pulang ke tanah air. Sebagian memilih untuk tinggal di pengasingan. Nehemia, yang dalam bahasa Ibrani berarti penghiburan dari Tuhan, atau Tuhan telah memberikan penghiburan.
adalah salah seorang di antara mereka. Ia bekerja di istana Maharaja Persia, Artasasta. Pekerjaan Nehemia membuatnya dekat dengan penguasa tertinggi Persia, namun beresiko sangat besar. Ia adalah seorang juru minuman raja. Kita tidak tahu, saudara, persisnya telah berapa lama Nehemia menjalani profesinya. Ketika ia menerima informasi tentang keadaan tanah air dan saudara-saudara sebangsa yang sudah sekian lama pulang dan menetap di sana. Kala itu, Nehemia berada di istana di kota Susan pada bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, tahun ke-19 atau ke-20, tahun 445 atau 446 sebelum Masehi, masa pemerintahan Maharaja Artasasta. Terletak di dataran subur 150 mil di sebelah utara Teluk Persia, Susan alias Susa adalah ibu kota kemaharajaan Persia. Maharaja-maharaja Persia biasa melewatkan musim dingin di sana. Hanani, salah seorang saudara Nehemia, datang bersama beberapa orang dari Yehuda. Nampaknya kedatangan mereka bukan sekedar dalam rangka temu kangen dengan Nehemia. Kenyataan bahwa Nehemia menanyai mereka tentang keadaan orang Yahudi di tanah air, juga keadaan Yerusalem, mengindikasikan bahwa ia menaruh perhatian sejak lama terhadap bangsa dan tanah airnya. Sangat boleh jadi, saudara, Nehemia telah mengutus Hanani untuk menemui saudara-saudara sebangsa yang baru datang dari tanah air dan mempertemukan mereka dengan dirinya. Rupanya, saudara, berita yang disampaikan oleh Hanani dan teman-temannya sama sekali tidak menggembirakan hati Nehemia. Jauh dari harapan bahwa bangsanya telah pulih seabad sejak mereka kembali di bawah pimpinan Sesbazar, kemudian duet Zerubabel dan Yosua bin Yozadak, bangsa itu malah berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pertama, orang-orang Yehuda ada dalam kesukaran besar, ra'ah gedola, atau keadaan buruk yang besar, atau keadaan yang sangat buruk. Ini mengindikasikan krisis ekonomi berkepanjangan yang ditandai dengan kemiskinan yang parah, kesenjangan sosial, penindasan si kuat terhadap si lemah, pemerasan dan perbudakan. Para pemimpin, termasuk para agamawan, tidak dapat diteladani. Kawin campur yang dianggap membahayakan identitas umat atau bangsa merajalela, termasuk di kalangan para imam. Kedua, bangsa Yehuda ada dalam keadaan tercela, herpah dalam bahasa Ibrani, yang merujuk pada kenyataan bahwa mereka dibuli atau dirisak oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka menjadi bulan-bulanan, bahkan ejekan dan hinaan bagi bangsa-bangsa sekitar. Ketiga, Yerusalem tinggal puing, temboknya telah terbongkar atau roboh, jebol dalam bahasa Ibrani, meporatset. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, secara harafiah terbakar dalam api, atau telah dilalap si jago merah. Nitztu Baesh. Itu berarti, saudara, umat tidak memiliki tempat berlindung yang memadai, tempat berlindung yang cukup aman.
dari serangan para perampok, dari penjarahan oleh pihak luar, juga ambruknya martabat bangsa. Sebab, bukankah Yerusalem merupakan kebanggaan umat Allah? Bila sejak runtuhnya kerajaan Yehuda sampai saat ini, Yerusalem tinggal sebagai tumpukan puing yang berasap, bukankah martabat bangsa sedang berada di titik yang paling rendah? Saudara, berita itu mengusik Nehemia di zona nyamannya. Ia pun bereaksi, bukan reaksi yang serampangan, tapi reaksi yang merupakan langkah awal yang akan membawanya keluar dari zona nyaman untuk memasuki kancah perjuangan yang luar biasa. Saudara, bagaimanakah sikap Nehemia terhadap bangsanya? Apa yang ia perbuat untuk mereka saat itu? Pertama, Nehemia mengasihi bangsanya. Bacalah Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Mendengar kabar buruk itu, Nehemia sangat berduka. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dalam teks Ibrani kita membaca, Yashavti wa efke wahid avlah yamin. Ayat yang keempat. Seolah-olah kehilangan seorang anggota keluarga, sahabat, atau siapapun yang dikasihinya, yang mendapat tempat khusus di dalam hatinya. Saudara, kita ingat perkataan Bung Karno, Yosana Yokadang, yen mati aku sing kelangan. Yosana Yokadang, yen mati aku sing kelangan. Sesungguhnya memang demikian, saudara. Begitu besar kasih Nehemia kepada bangsanya, umat Allah, bangsa Yehuda atau orang Yahudi. Ia menghayati semacam solidaritas, rasa setia kawan, karena menyadari diri sebagai bagian dari umat Allah. Kesejahteraan umat Allah baginya merupakan kesejahteraan dirinya juga. Keprihatinan mereka adalah keprihatinannya. Kesengsaraan dan kehinaan mereka adalah kesengsaraan dan kehinaannya pula. Jatuhnya martabat mereka adalah ambruknya kehormatannya. Saudara, adakah kita memiliki hati seperti Nehemia, yakni hati yang mengasihi umat Allah, hati yang mengasihi gereja, bahkan hati yang mengasihi bangsa kita, bangsa Indonesia? Yang kedua, Nehemia datang kepada Allah. Bacalah Nehemia 1 ayat 4 sampai 6a. Nehemia sangat berduka. Tetapi sebagai orang beriman, ia tahu keadaan memprihatinkan yang sedang dialami bangsanya bukan akhir segalanya. Ia tidak meratapi nasib bangsanya tanpa berbuat apa-apa. Nehemia tahu ada yang harus ia lakukan. Ia berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Atau boleh diterjemahkan pula kehadapan Allah pemilik atau penguasa langit. Lifnei Elohei Hasyamayim. Lifnei Elohei Hasyamayim. Kehadapan atau ke wajah Allah yang empunya atau yang berkuasa atas langit. Suatu ungkapan yang bermuatan pengakuan iman tentang kedaulatan Allah, sebab dialah yang empunya semesta ini. Setelah itu, Nehemia berencana, kemudian melaksanakannya. Dasarnya jelas, saudara. Bangsanya, bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi itu adalah umat Yahweh. Sebaliknya juga benar. Yahweh adalah Allah Israel. Hubungan ini istimewa karena bermuatan komitmen. Sesungguhnya Yahweh
yang adalah Allah semesta langit, alias penguasa tunggal atas alam semesta dan segala isinya, Raja atas seantero jagat raya, yang maha besar dan maha kuasa, adalah Allah yang telah mengangkat orang Israel menjadi umatnya, menjadi miliknya. Yahweh telah mengikatkan dirinya dalam hubungan yang istimewa dengan Israel, yakni perjanjian atau berith yang telah diikatnya, diadakannya, diselenggarakannya di Sinai atau Horeb setelah ia membebaskan kaum budak itu dari penindasan di Mesir. Di satu sisi, saudara, perjanjian itu merupakan suatu akta bahwa oleh anugerahnya semata Allah telah menyediakan dirinya untuk menjadi Allah atau sekutu Israel dan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dengan akta itu lahirlah Israel sebagai umat Yahweh, sekutu Allah, umat Allah. Di sisi lain, perjanjian itu, saudara, berarti komitmen. Allah berkomitmen kepada Israel. Dan bangsa itu menanggapinya dengan komitmen pula. Sebagai pihak yang lebih tinggi dalam perjanjian itu, Allah akan memandang urusan Israel sebagai urusannya pula. Demikian juga sukacita dan pergumulan Israel menjadi sukacita dan pergumulan Allah. Sebagai pihak yang lebih rendah, saudara, Israel harus dengan sepenuh hati mengasihi Allah, beribadah hanya kepadanya, dan melaksanakan Tauratnya sebagai ketentuan perjanjian. Demikianlah, saudara, dengan duka cita yang mendalam, Nehemia datang kepada Allah. Ia ingin membawa persoalan bangsanya kepada Allah. Ia ingin agar persoalan bangsanya menjadi persoalan atau urusan Allah juga. Di sini, saudara, kita melihat hubungan antara teologi atau konsep tentang Allah dan doa. Nehemia datang kepada Allah dengan pemahaman dan keyakinan teologis, yaitu karena Allah yang maha kuasa itu adalah Allah Israel. Maka aku datang membawa persoalan bangsaku kepadanya, supaya bukan hanya menjadi urusan bangsaku dan urusanku semata, tetapi ini juga keadaan bangsaku sekarang ini juga menjadi urusan Yahweh, urusan Allah